Berikut ini merupakan settingan wajib dari HP Oppo. Jadi untuk kalian pengguna Oppo yang ingin setting wajib, berikut ini kalau baru pertama kali beli. Pertama, kalau saya yang beli HP baru, saya akan menghapus aplikasi yang tidak saya pakai. Contohnya aplikasi yang terinstall pas kita baru beli. Misalnya seperti ini, tekan lama, pilih ini, icon tong sampah, pilih hapus. Karena kalau kita biarkan itu akan beban ke memori dan RAM kita. Jangan lupa pilih hapus, tekan lama, pilih info aplikasi juga bisa. Nah, kalau tidak dipakai, dinonaktifkan juga bisa. Seperti itu. Kemudian saya akan menyusun panel ini supaya dengan cepat diakses 5 icon tercepat. Caranya seperti ini, pilih icon 3 titik, pilih edit ubin. Kalian bisa geser, misalnya sering menggunakan wallet, tekan lama, gulir ke atas. Begitu juga dengan icon yang lain atau tambahkan yang tersembunyi ini. Atau Bluetooth kalian pindahkan ke bawah, ganti dengan icon center dan lain juga bisa. Dan hasilnya seperti ini. Jadi ketika kita swipe satu kali, dia akan menampilkan icon tercepat. Kemudian saya akan setting ini kecerahan otomatis ini. Nah, aktifkan kecerahan otomatis supaya HP kita bisa menyesuaikan dengan cahaya lingkungan kita dimanapun. Jadi tidak perlu kita atur manual. Kemudian saya akan mengatur bagian ini, kalian ciutkan saja pakai 2 jari seperti ini, ciutkan ke dalam. Nah, kita bisa ganti icon, ganti wallpaper, widget, nambah widget yang ini, layoutnya atau transisi, dan lainnya ini untuk kalian yang ingin mengatur ketuk 2 kali, ini aktifkan. Jadi ketika ketuk 2 kali di layar yang kosong itu akan menutup layar. Ini ada juga ketuk 2 kali untuk membangunkan ketika layar mati. Jangan lupa diaktifkan. Kemudian ini pengelola tugas, tampilkan informasi RAM untuk di recent up. Majalah layar kunci ini bisa kalian matikan kalau tidak ingin ada wallpaper yang berganti-ganti di layar kunci. Kemudian ini tata letaknya bisa kalian atur mau 4 4x5, 4x6 juga bisa. Kalau saya beli HP baru, saya langsung ubah dari mode laci ini ke mode standar. Jadi semua ikonnya numpuk di layar awal. Jangan lupa pilih sedang digunakan, kalau yang ini pilih terapkan. Jadi silahkan dipilih mau pakai yang laci ataupun yang pakai semua icon. Setelah itu, kalian bisa membuka pengaturan untuk settingannya. Di sini pengaturan. Di sini tidak ada banyak pengaturan kalau di WiFi, jaringan seluler. Palingan kalau di jaringan seluler ini menentukan SIM berapa untuk kita gunakan sebagai paket data. Kalau koneksi dan berbagi ini juga sama. Cuman ada untuk hotspot, NFC, VPN, dan tidak sering digunakan. Selanjutnya di sini ada wallpaper dan gaya tadi. Kalau HP kalian itu mungkin ingin disetting yang namanya fitur-fitur seperti font di sini. Nah, ini mengatur ukuran font. Kalau HP baru kan setiap pengguna preferensi ukuran fontnya beda-beda. Jadi kalian bisa atur di sini. Pilih terapkan. Kemudian ubah font juga bisa di sini, tapi lebih banyak yang berbayar. Kalian pilih lainnya, itu dia bisa beli font. Ganti icon juga bisa, gaya icon seperti ini. Nah, sesuai dengan masing-masing saja. Pilih terapkan, ukuran icon juga bisa ditentukan di sini. Pilih terapkan. Kemudian kalau kalian yang ingin ganti tema di sini. Selanjutnya yaitu layar awal dan layar kunci. Di sini kalian bisa lihat ini pengaturan yang tadi. Untuk layar kuncinya, selanjutnya ada layar dan kecerahan. Di sini bisa mengaktifkan mode gelap dan mode terang, kecerahan otomatis. Kemudian ini ada ukuran tampilan atau zoom layar besar kecil. Ini untuk font tadi. Ini untuk mengaktifkan durasi layar. Jadi layar kita berapa lama mati di sini. Jadi HP baru kan biasanya 30 detik. Jadi kita bisa tingkatkan ke pengaturan lebih tinggi. Ini ada refresh rate-nya, bisa kalian sesuaikan. Ada yang tinggi, standar,
Ini untuk menentukan aplikasi layar penuhnya. Jadi silakan di setting tampilan layar penuh. Selanjutnya di suara dan getar, ini paling sering disetting kalau baru pertama kali, terutama di bagian ini. Di bagian audio, kalau yang suka dengan musik, kalian colokkan saja handset baru bisa diatur yang ini. Ini kan masih nonaktif. Ini ada menu haptic. Nah, haptic ini getar yang ada di tombol navigasi ketika kita memilih. Jadi ini bisa dimatikan kalau tidak suka. Kalau bunyi lainnya ini bunyi tombol angka, dial telepon, layar kunci, suara gambar, atau screenshot. Bunyi sentuhan bisa dimatikan kalau tidak suka. Yang lain ini settingan nada dering dan nada notifikasi, nada sistem, dan alarm. Notifikasi dan bilas status kalian bisa setting di bagian ini, bilas status, untuk menampilkan ini kecepatan layar dan persentase baterai. Yang ini silakan di setting masing-masing. Untuk pengaturan lainnya kalian bisa aktifkan yang ini, riwayat notifikasi. Jadi setiap notifikasi yang masuk terekam di sini. Kalau ada teman yang menarik pesan itu akan terbaca di sini. Jangan lupa diaktifkan bagian itu. Kalau untuk menu ini, aplikasi ini untuk menggandakan di sini. Aplikasi default bisa kalian setting. Kalau HP baru kan browsernya mungkin kalian tidak suka pakai internet, kalian ubah ke Chrome. Begitu juga untuk aplikasi lain, tapi biasanya saya hanya setting di browser saja. Ini keamanan dan privasi, tidak ada menu yang penting. Nah, cuman ada untuk kunci aplikasi, sembunyikan aplikasi, dan berangkas pribadi. Ini bisa kalian aktifkan kalau ingin menambah privasi HP kalian. Selanjutnya di bagian baterai. Di sini ada beberapa menu pengisian daya cerdas, ini silakan diaktifkan. Kalau kalian ingin umur baterainya lebih lama, aktifkan hentikan pengisian daya pada 80%. Jadi dia akan ngecas sangat slow. Jadi ini fitur baterai ini sangat bagus kalian aktifkan. Kalau fitur khusus ini untuk mengaktifkan layar belah, jendela mengambang. Selanjutnya ada pengaturan tambahan. Ini untuk kalian yang ingin full screen, ubah dari tombol ke gestur. Kalian lihat di sini tombol navigasinya hilang. Ini untuk mengubah urutan tombol navigasinya mau kanan atau kiri. Biasanya setiap pengguna itu beda-beda, ada yang mau di kanan, ada yang di kiri. Untuk mengubah bahasa, ini untuk setting keyboard. Jadi keyboard yang kalian gunakan bisa lihat di sini pakai Google Keyboard. Kalian pilih di sini untuk mengaturnya, mau ganti tema, nampilkan baris angka juga di sini. Nah, tema bisa kalian ganti untuk tema Google Keyboard-nya. Koresi teks bisa kalian hilangkan, periksa ejaan. Kemudian ini untuk ngatur tanggal dan waktu kalau mungkin tidak akurat. Biasanya HP baru itu sering tidak akurat, jadi bisa kalian atur, matikan dulu yang ini. Nah, atur manual. Kalau ingin ikut jaringan, aktifkan secara otomatis. Yang ini bola asisten, bola melayang. Ini untuk gestur dan gerakan. Kalau kalian ingin aktifkan screenshot 3 jari, ini diaktifkan. Bisa screenshot 3 jari. Dan ini untuk screenshot panjang pengguliran. Kemudian ada untuk tombol dayanya. Kalau kalian sulit matikan HP pakai tombol power, ini diubah dari Google Assistant atau asisten suara, ubah ke tombol menu yang ini. Jadi kita tekan tombol power itu langsung keluar yang namanya menu daya mati. Nah, seperti itu, tanpa harus muncul Google Assistant dulu. Kemudian ada untuk jadwal hidup daya mati. Kalau layanan sistem ini cuman untuk mode AI-nya.
Kalau tentang perangkat ini cuma untuk menambah RAM. Kalau kalian mungkin merasa RAM kalian tidak terlalu cukup, aktifkan tombol ini, baru kalian pilih RAM-nya, dan kalian kembali pilih mulai ulang atau hidup ulang untuk menambah RAM. Kemudian di sini untuk kalian yang ingin menampilkan atau memeriksa update, apakah ada update atau tidak. Kalau HP baru biasanya ada, silakan diperbarui supaya lebih stabil, dan pilih ini, unduh dan install. Jadi sangat mudah untuk kalian yang ingin setting HP baru Oppo. Dan keamanan dan privasi ini jangan lupa, kalau HP baru kan butuh kunci layar. Nah, ini pembuka kunci perangkat. Kalian atur kunci layarnya mau pakai apa, mau pola, password. Kalau untuk yang namanya sidik jari di bawah ini. Nah, yang ini. Itu saja, silakan dicoba. Kalau kalian punya pengaturan yang wajib setiap beli HP baru, silakan komen di bawah video ini.